Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada saat sekarang ini. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada dosen pembimbing kita, dosen pembimbing ISBD, kepada Bapak Muhammad Nur, dan yang terhormat kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi pada diskusi pada saat sekarang ini. Sebelum kami memaparkan presentasi kami pada saat sekarang ini, izinkanlah kami dulu untuk memperkenalkan diri. Saya Sylvia Rahmawati sebagai moderator. Nama saya Salsabila Sepsantri. Nama saya Rizky Fadilah. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi kami tentang nilai moral hukum dan problematika yang melingkupinya, yang akan dibacakan oleh Salsabila Sepsantri dan dilanjutkan oleh Rizky Fadilah. Nilai moral hukum dan problematika yang melingkupinya. Kehidupan manusia tak dapat dipisahkan dengan nilai moral dan hukum. Bahkan persoalan kehidupan manusia terjadi ketika tidak ada lagi peran nilai moral dan hukum dalam kehidupan. Nilai moral dan hukum menjadi landasan sangat penting yang mengatur semua perilaku manusia. Perilaku manusia sehari-hari sejatinya diatur dalam norma seperti norma hukum atau moral. Masyarakat dapat memberikan penilaian atas perilaku atau tindakan seseorang dalam interaksinya sehari-hari. Idealnya, manusia harus taat pada norma moral dan hukum yang ditujukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Namun, pada faktanya banyak terjadi pelanggaran dan permasalahan baik terhadap norma agama, kesopanan, kesusilaan, atau bahkan norma hukum yang sejatinya memiliki sanksi yang jelas dan tegas. Nilai. Dalam kehidupan sehari-hari manusia selalu berkaitan dengan nilai. Menurut Bambang Dareso, nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap suatu yang menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang. Menurut Parisdarmo Diharjo, nilai adalah kualitas atau keadaan yang bermanfaat bagi manusia baik lahir maupun batin. Ada beberapa klasifikasi nilai, yaitu klasifikasi nilai yang didasarkan atas pengakuan objek yang dipermasalahkan, keuntungan dan yang diperoleh, tujuan yang akan dicapai, hubungan antara pengembangan nilai dengan keuntungan, dan hubungan yang dihasilkan nilai itu sendiri dengan hal lain yang lebih baik. Permasalahan-permasalahan nilai yang menjadi pemegang seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku dalam kehidupan kelompok
tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan pelanggaran atas nilai itu sendiri. Jika seseorang individu atau kelompok sudah tidak mengindahkan lagi nilai toleransi dan bersikap meremehkan penganut agama yang berlainan dengan agama yang dianutnya, tentu saja hal ini akan menimbulkan permasalahan. Kerukunan di antara umat beragama akan hilang, bahkan akan menjurus ke arah disintegrasi atau pencegahan perpecahan dan konflik antara umat beragama. Bagi masyarakat, profesi nilai diwujudkan dengan memuat kode etika profesi yang berisi nilai-nilai yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan berkaitan dengan profesi yang diembannya. Kode etik biasanya dibuat secara tertulis dan sistematis berdasarkan sistem moral yang ada, seperti kode etik guru untuk profesi guru, kode etik jurnalis bagi profesi dalam bidang jurnalis, dan sebagaimana. Akan tetapi walaupun kode etik sudah ada, tetap saja pelanggaran etik terjadi. Contohnya, guru memukul siswa. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai yang seharusnya melakukan dalam diri seseorang guru, yaitu guru sebagai panutan dan teladan bagi murid-muridnya. B. Moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral berarti akhlak atau kesusilaan yang mengandung makna tata tertib yang menjadi batin dalam hidup Islam. Moral dapat dipersamakan dengan etika, akhlak, kesusilaan, dan budi pekerti. Dalam hubungannya dengan nilai moral adalah bagian dari nilai, yaitu nilai moral. Nilai moral berkaitan dengan perilaku manusia tentang hal baik buruk. Problematika moral berupa pelanggaran moral. Moral yang dimiliki seorang individu akan memicu transfer moral kepada temannya, terutama dalam dunia remaja. Pengaruh pertemanan akan berdampak positif jika moral yang dimiliki temannya itu positif. Sebaliknya, akan berpengaruh negatif jika moral yang ditampilkan memang buruk, seperti merokok, menghisap ganja, minum minuman keras, dan perilaku moral negatif lainnya. Pelanggaran moral dapat pula dilakukan oleh seorang individu karena adanya pengaruh figur otoritas. Anak-anak cenderung memilih figur orang tua sebagai panutan moral. Jika moral orang tuanya baik, maka moral anak juga ikut baik. Demikian juga sebaliknya. Orang tua harus bisa menempatkan diri menjadi figur yang benar-benar dicontoh oleh anak untuk membentuk moral yang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa figur otoritas sangat berpengaruh dalam perkembangan nilai moral seseorang. C. Hukum. Hukum merupakan bagian dari norma, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dari hukum yang berlaku. Norma hukum perlu ada untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat agar memperoleh kehidupan yang tertib. Norma hukum dibutuhkan karena dua hal. 1. Dalam interaksi sosial diperlukan adanya peraturan yang mengikat setiap individu agar terciptanya kehidupan tertib dan teratur. Yang kedua, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum yaitu 1. Pelanggaran etik. Pelanggaran etik adalah kebutuhan akan manusia dengan membuat serangkaian norma etik untuk suatu kegiatan atau profesi.
Kode etik profesi dibutuhkan untuk mencegah martabat serta kehormatan profesi dan di sisi lain bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Misalnya, pada profesi kode etik kedokteran, dokter melakukan praktik kedokteran dengan tidak kompeten, melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarga, dan pelanggaran kode etik lainnya. Yang kedua, pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah kesadaran diri tanpa tekanan. Problem hukum dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum. Bahkan pada hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Misalnya, secara sengaja tidak membawa SIM dengan beralasan hanya keluar untuk sementara waktu. Ketaatan terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang. Budaya egoisme dari individu muncul. Ada saja yang melanggar hukum yang berlaku. Problematika pelanggaran hukum banyak terjadi di masyarakat kita, mulai dari kasus kecil seperti pencurian dan perjudian, sampai kasus besar seperti korupsi dan aksi teror. Problematika hukum yang lain adalah hukum dapat digunakan sebagai alat kekuasaan. Dalam negara, sesungguhnya hukumlah yang menjadi panglima. Semua institusi dan lembaga negara tunduk pada hukum yang berlaku. Namun, dapat terjadi hukum dibuat justru untuk melayani kekuasaan dalam negara. Dengan alih-alih telah berdasarkan hukum, tetapi peraturan atau hukum yang dibuat justru malah menyengsarakan rakyat dan menciptakan ketidakadilan. Kesimpulan, problematika nilai, moral, dan hukum yang terjadi yaitu banyaknya pelanggaran terhadap norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Pelanggaran terhadap norma agama tidak dikenakan sanksi secara langsung. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan, sanksinya lebih berkaitan dengan batin yang melanggarnya. Pelanggaran terhadap norma kesopanan, sanksinya yaitu dikucilkan dari lingkungan dan masyarakat. Pelanggaran terhadap norma hukum, sanksinya berupa kurungan atau penjara. Di Indonesia, hukum dalam pengaplikasikannya belum berjalan dengan semestinya. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dan belum ditindak sesuai dengan aturan hukum yang sebenarnya. Hukum di Indonesia lebih memihak kepada mereka yang memiliki kedudukan. Sebaiknya pemerintah Indonesia beserta aparatur pengawas hukum menegakkan dan menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya dan bertindak adil. Hal itu dilakukan agar tidak timbul lagi berbagai problematika dalam nilai, moral, dan hukum di Indonesia. Nah, kita sebagai mahasiswa hendaknya menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan koridor yang telah ditentukan agar tidak timbul problematika nilai, moral, dan hukum di Indonesia. Sekian pembahasan tentang problematika nilai, moral, dan hukum dari kelompok kami, kelompok 9. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya sekian materi yang dapat kami sampaikan pada saat sekarang ini tentang nilai, moral, hukum, dan problematika yang melingkupinya. Kami dari kelompok 9 mengundurkan diri. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.